Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai price action. Dalam price action kita akan membahas tentang candlestick, trend, dan struktur sebuah market. Baik, ya langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, price action dari candlestick. Candlestick itu ada anatominya sendiri, teman-teman. Seperti tubuh kita, candlestick juga ada. Dari yang pertama ada open, harga open, harga tertinggi, harga terendah, dan yang terakhir ada harga close. Contohnya seperti ini. Yang pertama, kita pakai yang candle bullish dulu ya, candle yang hijau. Itu harga open ada di bawah, di sini, yang di sini ya teman-teman. Pada harga ininya, di sini harga yang di bawah. Itu untuk harga open dari candlestick bullish atau candlestick hijau. Untuk harga tertinggi atau high dari anatomy candle itu ada tertingginya di sini. Itu di garis atau shadow atau wick. Banyak trader yang menggunakan istilah seperti itu. Ada shadow, ada wick, ada ekor. Tergantung teman-teman ya. Kita pakai di sini wick atau ekor saja biar lebih enak. Nah, yang tadi di sini adalah harga dari open candlestick. Di sini adalah harga dari high-nya atau puncak tertinggi yang pernah dibuat dari candlestick ini. Dan yang ketiga ada harga terendah di sini. Di sininya ya, teman-teman di ekor bawahnya. Itu harga terendah dari candlestick itu. Dan yang terakhir, harga close. Harga close itu adalah harga penutupan dari candlestick itu sendiri, teman-teman. Di sini ya. Aduh, di sini besar banget. Kita kecilkan. Satu. Oke. Nah, harganya yang ini ya, teman-teman. Harga untuk dari close candle-nya itu. Nah, ingat ya, teman-teman. Anatomy candle itu ada 4. Terdiri dari harga open, harga tertinggi, harga terendah, dan harga close atau penutupannya. Itu untuk contoh candlestick yang bullish. Gimana sih Bang untuk contoh candlestick yang bearish? Contoh seperti ini, harga open itu ada di atas. Di sini ya. Harga open, contoh kita pakai di sini open. Nah, harga open itu harga di atas. Di sini, di sini ya teman-teman. Untuk harga open, untuk harga selanjutnya itu untuk harga tertinggi atau high-nya itu di sini, di atas dari ekornya ya teman-teman. Dan yang ketiga ada harga low atau harga terendah, itu di harga terendah yang pernah dibuat di ekornya juga. Aduh, salah. Harga terendah di sini. Oke, dan yang terakhir itu ada harga close atau penutupan ya teman-teman. Harga penutupan dari candlestick tersebut di sini. Itu di badannya ya teman-teman, di badannya. Di badannya tadi di sini, nih, di situ. Itu untuk harga close-nya ya teman-teman. Dan bagaimana contohnya seperti ini Bang? Nah, ini tidak ada ekornya atau tidak ada wick-nya atau tidak ada shadow-nya. Berarti harga open dan harga tertingginya itu sama. Harga opennya juga ada di sini dan harga tertingginya juga di situ. Berarti harga dari open itu langsung turun ke bawah membentuk harga terendahnya di wicknya tadi di sini dan penutupannya di mana? Penutupannya di sini di badannya ya teman-teman. Begitu. Dan begitu juga untuk candle yang bullish di sini.
Contohnya. Nah, ini kan tidak ada ekor, berarti harga terendah atau harga open itu sama di sini. Kita bisa lihat pada trading view yang paling atas ya teman-teman, dekat time frame. Di bawah time frame kan ada O, H, L, dan close. Itu harga open, high, low, close ya. Opennya di 4332,300 dan low ada di 4332,280. Itu hanya beda 0,2 saja. Berarti ibaratnya sama lah 300 juga teman-teman. Berarti open dan low itu sama. Itu yang membuat harganya tidak ada ekor atau tidak ada wick ya teman-teman. Dan bagaimana jika candlenya itu cuman ada seperti tanda tambah, Bang? Nah, menarik ya. Kita coba cari dulu contohnya. Seperti di mana ya? Nah, di sini. Oh, tapi ini masih ada badannya sedikit ya, teman-teman, yang memang garis. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya di candle bearish. Nah, ini teman-teman. Tidak ada body yang terbuat atau terbentuk dari harga candlestick ini. Kita hanya bisa melihat dari harga tertinggi, harga terendah, dan harga yang penutupannya. Ya, begitu teman-teman. Itu berarti harga tertingginya di sini, harga terendahnya di sini, dan harga penutupan dan harga close atau apanya itu sama ya teman-teman. Harga tertinggi yang terbentuk maksudnya harga open dan harga close-nya itu sama atau hanya beda tipis yang membuat candlestick ini tidak memiliki body. Itu dia. Itu anatomi dari candlestick ya teman-teman. Yang pertama tadi ada ini ya, ada harga pembukaan atau harga open. Yang kedua ada harga high atau harga tertinggi yang pernah dibuat. Yang ketiga itu ada harga low atau harga terendah yang pernah dibuatnya. Dan yang terakhir ada harga close atau harga penutupan dari candlestick tersebut. Di sini kita memakai H1 ya teman-teman. Jadi setiap satu candlestick ini berumur 1 jam. Karena kita pakai H1. Kalau kita pakai H4, itu umur dari candlestick ini adalah 4 jam. Berarti setiap 1 jam atau 4 jam sekali, candle yang akan terbentuk baru. Begitu juga dengan time frame yang lain ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, di candle yang sedang berjalan kan itu ada 41 menit lagi. Berarti 41 menit dari sekarang itu akan ada candle baru yang terbentuk dan membuat candle baru selanjutnya. Itu di time frame 1 jam. Begitu juga dengan M30, M15, M5, dan M1. Berarti setiap satu umur candle itu berumur 1 menit. Di M5, setiap satu candle berumur 5 menit dan seterusnya. Begitu teman-teman. Ya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tren. Tren itu ada dua. Yang pertama, tren bearish dan bullish. Yang kedua itu adalah tren sideways atau ranging ya teman-teman. Nah, tren kita bahas dari tren bullish dulu ya. Tren bullish contohnya di sini. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini ya teman-teman, itu tren bullish. Kita bisa melihat harga bergerak naik itu disebut bullish. Ingat, bullish itu harga naik, bearish itu harga turun. Nah, di sini kita akan bahas dulu mengenai tren bullish. Tren bullish itu ada strukturnya lagi, teman-teman. Seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini, di sini, di sini, di sini, sini, ke sini, ke sini. Oke. Nah, begini.
Itu tren bullish ya. Kita bisa taruh ke sini untuk contohnya biar kita dekatkan. Nah, di sini itu ada strukturnya lagi. Strukturnya bagaimana? Itu kita bisa melihat dari ini ya, teman-teman. Ada yang namanya higher high, higher low, dan lower high dan lower low. Di trend bullish itu ada yang namanya higher high dan higher low. Contoh di sini. Ini HH kita singkat ya. Itu higher high ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada HL atau higher low itu yang di bawah. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman. Di sini higher low-nya juga. Di sini higher high. Di sini lagi higher high-nya. Di sini lagi. Dan terakhir di sini. Itu higher high dan lower low. Higher low. Itu di sini teman-teman. Kita bisa taruh. Nah, ini dia. Ini untuk struktur dari tren bullish ya. Ada yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, untuk tren bullish seperti itu strukturnya teman-teman. Kalau tren bearish itu kebalikannya. Tinggal kita lower high dan lower low atau HL dan LL. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini teman-teman. Ada di sini turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, di sini ya, teman-teman. Itu kita taruh di sini lower high atau LH dan yang kedua ada lower low atau LL. Nah, begitu juga seterusnya. Yang di bawah itu lower, aduh, tarik. Nah, lower low di sini juga lower low. Nah, untuk yang di atas itu disebut dengan lower high. Ini lower high, ini lower high. Nah, begitu teman-teman. Itu untuk structure dari trend bearish ya. Trend bearish itu selalu selalu pasti membentuk dari harga turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dan begitu seterusnya teman-teman. Itu disebut dengan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan tren sideways atau ranging ya yang mana teman-teman mau pakai untuk tren sideways atau ranging seperti ini. Contohnya, itu harga bergerak di kondisi harga atau range tertentu dari sebuah harga seperti ini. Kita tidak bisa menentukan lower high atau lower low atau higher high dan higher low-nya, teman-teman. Harga bergerak flat dalam sebuah harga tertentu. Itu yang disebut dengan trend sideways. Itu yang disebut dengan trend sideways atau ranging. Itu tinggal penyebutannya teman-teman aja ya. Itu juga untuk pengenalan tren sideways sudah, tren bearish, serta tren bullish. Bullish tadi ini, bearish ini, dan sideways yang ini tadi teman-teman. Tidak ada higher high, itu tidak ada. Higher high, higher low-nya tidak ada, lower low dan lower high-nya nggak ada. Itu no ya teman-teman. Kita tidak bisa melihat untuk higher high, higher low dan lower high serta lower low-nya. Begitu ya. Itu untuk trend dan structure market ya. Dasarnya seperti itu aja teman-teman. Dan untuk pengenalan dari anatomi candle tadi seperti tadi. Itu ada pembukaan candle, penutupan dan close-nya ya. Contoh seperti ini kita buat lagi. Nah, begini. Nah, begini teman-teman. Ini contoh untuk tren jauh. Kita buat bullish dulu ya. Bullish. Nah, ini dia. Kita taruh dalamnya.
Kita taruh hijau juga. Oke. Ini contoh untuk tren bullish atau candle bullish ya. Kayak ini teman-teman. Itu opennya di atas, opennya di bawah. Harga tertinggi yang pernah dibuat ada di atasnya ya, ada di wick atau di ekor, dan harga terendah ada di bawah. Di bawah ini harga low dan harga open itu ada di body atas candlenya. Di bawahnya tadi, di bawah body candle yang pertama itu adalah harga open, harga tertinggi, harga terendah, dan harga close. Itu untuk untuk candle bullish ya, opennya dari bawah. Nah, untuk candle bearish itu kebalikannya aja teman-teman. Opennya dari atas. Untuk candle bearish begini ya, kita buat lagi satu merah. Nah, kasih garis. Nah, begitu. Untuk harga open itu kebalikan dari candle bullish tadi. Candle bullish kan opennya di bawah. Nah, untuk candle bearish itu opennya dari atas. Harga tertinggi ya sama, harga terendah sama, dan bedanya juga di harga close. Untuk harga close di bawah. Nah, begitu teman-teman. Kalau untuk candle itu candle bullish, candle bearish, dan ada namanya candle doji. Doji itu harga open dan harga close itu barengan atau satu titik ya. Untuk harga terendah dan tertingginya sama. Cuman yang bedanya tadi open dan close-nya sama. Itu aja teman-teman. Itu untuk anatomi candle dan structure market dan arah trend tadi ya. Kita sudah bahas arah tren tadi. Untuk bullish itu harga naik dan akan tercipta sebuah structure market higher high, higher low, higher high, higher low dan seterusnya begitu. Dan untuk tren bearish begitu juga teman-teman. Itu harga tren bearish, bearish itu harga akan bergerak turun. Jadi dari atas ke bawah ya. Akan tercipta structure market lower high dan lower low. Lower high, lower low, lower high, dan lower low. Begitu seterusnya teman-teman. Harga akan cenderung bergerak ke bawah atau turun. Dan untuk tren atau structure market sideways atau ranging, kita tidak bisa melihat dari empat hal ini tadi atau higher high, higher low, lower low, dan lower high. Karena harga cenderung bergerak pada suatu harga tertentu atau range harga tertentu. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi untuk higher high, higher low dan lower high dan lower low-nya. Begitu teman-teman. Itu untuk structure atau price action dasar dari trading. Begitu ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini sampai di situ saja. Kita akan lanjut di video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.